Halo masyarakat bahan, bagaimana kabar Anda? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Bloodsport yang dirilis pada tahun 98, diperankan oleh idola saya sejak dulu, Jean-Claude Van Damme waktu masih muda, Bolo Yeung, dan nama-nama besar lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang kapten angkatan darat yang masa mudanya berlatih ninjutsu di bawah kepelatihan Senju Tanaka yang membawanya bergabung dalam pertarungan gaya bebas di Hong Kong yang diadakan sekali 5 tahun dan telah berlangsung selama ratusan tahun. Inilah dia, Bloodsport. Diawali dengan memperlihatkan seorang kapten angkatan darat yang bernama Frank Dux sedang berlatih memukul dan menendang. Namun kolonel memintanya melalui seorang prajurit untuk segera menemuinya setelah sang kolonel mengetahui Frank Dux ingin pergi ke Hong Kong. Excuse me, but Colonel Cook would like to see you before you leave on furlough. The Colonel found out you're going to Hong Kong. He wants to talk to you about it. Frank pun mengatakan akan menemui sang kolonel setelah dia mandi dan prajurit itu pun mengawasinya untuk mewanti-wanti siapa tahu Frank kabur. Setelah beberapa lama prajurit itu tak lagi mendengar desiran air apalagi suara orang bernyanyi dari dalam kamar mandi, lalu dia memutuskan untuk memeriksanya. Dan benar saja ternyata Frank telah melarikan diri. What's taking so long, Captain? Lantas atas kejadian ini si prajurit mendapat ocehan secara bertubi-tubi dari sang kolonel karena tak mampu mengawasinya. And I don't want to see your face again until Dukes is beside it. Understand? Frank tiba di Hong Kong dan langsung mendatangi kediaman Shinjo dan istrinya. Dan saat itu juga Frank teringat ke masa lalu, yaitu awal mula dia bertemu dengan Shinjo, di mana saat remaja dia bersama dengan teman-temannya memasuki rumah Shinjo untuk mencuri pedang katana yang ada di rumah itu. Namun saat mereka menyadari si pemilik rumah segera datang, lalu teman-temannya pergi sementara Frank tetap di situ, dan tiba-tiba anak Shinjo yang bernama Shingo menendang perutnya. Lantas Shinjo melerai dan membantunya, sebab Shinjo terkesan dengan kejujuran Frank dan keberaniannya, sehingga Shinjo bersedia melatihnya bersama dengan anaknya. That's all for today. Not yet. Sehingga cerita Shingo meninggal dunia akibat turnamen bela diri ilegal di Hong Kong, sehingga hal itu menyisakan luka yang mendalam bagi mereka. Frank meminta Shinjo untuk mengajarkan semua ilmunya agar ia bisa meneruskan perjuangan almarhum Shingo. Meskipun Shinjo sempat menolaknya, namun berkat kegigihan dan tekad yang kuat yang dilihat Shinjo dalam diri Frank, ia pun memenuhi permintaan Frank dengan mengajarkan semua jurus yang dia tahu, termasuk jurus tanpa melihat. Kembali ke masa sekarang, dia mendapati sang guru ternyata sedang terbaring sakit. Meskipun demikian, Shinjo tetap mendukung niat Frank untuk bertarung di Hong Kong. I have poured all my knowledge into you. My spirit fight with you. Saat di bus, dia melihat seorang pria bernama Ray Jackson sedang merayu seorang wanita, dan itu membuat Frank sedikit tertawa, mungkin agak sedikit norak. Hey, babe. Wanna go out with a real big man? No, huh? Too handsome for you, huh, honey? Sesampainya di hotel, dia bertemu lagi dengan Ray yang sedang bermain video game, dan pada kesempatan itu mereka bermain video game. Namun dalam permainan itu beberapa kali Frank selalu berhasil mengalahkan Ray, dan inilah awal mula mereka menjadi sahabat. Not bad, kid. Name's Ray Jackson. I'm Frank Dukes. Di tempat terpisah, dua orang pria bernama Helmer dan Rollins menemui Nyonya Tanaka untuk mencari keberadaan Frank. Mereka ditugaskan oleh kolonel untuk menghentikan langkah Frank, sebab mereka merasa khawatir terhadapnya dan beranggapan pertarungan itu bisa saja membuat Frank tewas. Frank came here to pay his respects. Did he say, or do you know if he was going to Hong Kong? Kemudian mereka bertemu dengan Victor Lin yang menjadi manajer mereka. Lin memandu mereka masuk arena pertarungan yang mempertemukan semua petarung dari seluruh dunia. Namun sebelum itu mereka harus terlebih dahulu dites saat itu juga. Frank menunjukkan kemampuannya dengan menghancurkan tumpukan batu bata. Akan tetapi panitia meminta batu bata yang paling bawah yang harus dihancurkan. Go! Ball 2-1. Frank pun berkonsentrasi penuh yang kemudian disaksikan oleh semua peserta, termasuk Chong Li sang juara bertahan, meski sedikit meremehkannya. But break, not hit back. Rollins dan Helmer mendatangi kepolisian Hong Kong untuk menjalin kerjasama dalam pencarian Frank. Mereka meminta tolong kepada Inspektur Chen untuk mendapatkan anggotanya untuk segera mencari keberadaan Frank, karena pertandingan itu akan dimulai dalam waktu dekat.
But we need your help. Di sebuah bar, Frank bertemu dengan seorang wanita bernama Janice yang kemudian menjadi pacarnya, di mana Janice merupakan seorang wartawan yang pada awalnya datang untuk meliput semua tentang pertarungan ilegal ini. Why is it that no one will talk about the Kumite? With one condition. You agree to have dinner with me tomorrow night. Pertarungan ini akan berlangsung selama 3 hari. Ada 3 aturan KO di dalamnya, yaitu yang pertama meng-KO-kan lawan, yang kedua saat lawan berteriak mate, dan yang ketiga melempar lawan keluar arena. Dan ketika turnamen dimulai, semua peserta cukup deg-degan. Terlihat bahwa Frank dan Ray sesekali melihat ke arah Chong Li, sang juara bertahan, yang diyakini akan menjadi lawan yang paling berat nantinya. Saat pertarungan dimulai, dan benar saja Chong Li mampu mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Hanya dengan gerakan sederhana dia mampu mengalahkan lawannya dalam waktu 14,8 detik saja. Sehingga dia telah membuat rekor baru yang sontak membuat Ray heran. Namun tak demikian dengan Frank, dia terlihat tetap santuy. Kini giliran Frank untuk membuktikan diri dengan sikap tenang dan tanpa buru-buru dalam menghadapi lawan. Dan dalam beberapa gerakan saja, dia mampu membuat lawannya benar-benar KO dalam waktu 12,2 detik, sehingga dia membuat rekor tercepat di dunia. Hal ini membuat Chong Li terlihat gusar dan merasa terhina sebagai sang juara bertahan. Frank menjadi musuh baginya karena telah memecahkan rekornya untuk KO tercepat. Inspektur Chen menemui Helmer dan Rollins untuk memberitahukan nama hotel tempat Frank menginap, dan tanpa berlama-lama mereka langsung menuju ke sana. Tiba di hotel, mereka mendapati Frank dan Ray sedang santai duduk menikmati susu cap kuda liar. Helmer meminta Frank untuk segera kembali dan berhenti bertarung. Namun Frank menolaknya dan berjanji akan segera kembali dalam 2 hari ke depan, karena pertarungan baru selesai 1 hari. Mereka tak setuju dengan solusi yang diberikannya, sehingga Frank pun melarikan diri. Mereka tak mampu mengejarnya, dan tampak Frank berhasil mengkelabui mereka. Suatu malam yang romantis, Janice meminta Frank untuk membantunya masuk menyaksikan pertarungan itu dengan dalih agar bisa melihat dia bertanding. Frank tak langsung mengiyakannya karena dia menyadari pertarungan itu tidaklah cocok untuk wanita. Namun besoknya, tepatnya hari kedua, Frank melihat Janice bisa berada di dalam, sehingga hal itu membuat Frank tak habis pikir, tapi bisa saja dia punya orang dalam. Pada suatu kesempatan, Frank harus dihadapkan dengan petarung yang kelihatannya sangat kuat, yang mana dia melakukan sedikit gerakan ancaman dengan maksud ingin menjatuhkan mentalnya. Namun yang terjadi adalah justru lawannya itu kalah hanya 2 tendangan yang mendarat padanya. Awalnya Janice menyaksikan pertarungan itu dengan antusias, namun lama-kelamaan dia merasa kasihan dan tidak sanggup melihatnya sebab banyak peserta yang cedera hingga tewas. Apalagi saat itu ia menyaksikan Chong Li menewaskan lawannya tanpa belas kasihan. Namun semangat Janice kembali saat Frank dihadapkan dengan lawan yang tinggi besar, yang membuat Frank sedikit kerepotan mencari kelemahannya. Bahkan saat ditendang pun tak mempan. Sang lawan ingin meremukkan tulang rusuknya, namun dengan kecerdikannya Frank membenturkan kepalanya sehingga ia terlepas dari cengkraman lawan. Kemudian dengan tenaga dalam ia memukul perut lawan. Frank sampai heran sebab sang lawan seperti tidak merasakan apa-apa, sehingga langkah cerdik yang dilakukannya adalah memukul stick ajaib sang lawan. Setelah itu kini giliran Ray yang harus melawan Chong Li. Dengan percaya diri penuh, Ray yakin bisa mengalahkan Chong Li. Saat pertandingan dimulai, di awal-awal Ray sukses mencederai Chong Li. Karena tingkat kepercayaan dirinya sangat tinggi, Ray merayakannya seolah-olah dia sudah menang. Namun apa yang terjadi? Chong Li tak mau menyerah begitu saja, dan dalam hitungan detik saja dia langsung bisa melakukan beberapa tendangan, sehingga membuat Ray tak berdaya seketika.
Chong Li mengambil sabuk pengikat kepala milik Ray dan memutar-mutarnya di hadapan Frank. Frank histeris dengan apa yang terjadi pada Ray, dan dia pun masuk ke arena untuk membantu Ray yang sudah tak berdaya. Sejak saat itu dengan tatapan penuh dendam, ia bertekad akan segera membalas Chong Li. Hari kedua selesai, Ray pun dirawat di rumah sakit dan Frank berjanji kepadanya akan membalas Chong Li. Namun Janice menentang niat Frank dan meminta dia untuk segera berhenti karena bisa saja dia akan mengalami nasib yang sama seperti Ray. Meskipun hubungannya bisa saja berantakan, namun Frank tak sedikit pun mengurungkan niatnya. Don't want to see you get hurt. Then don't watch. But I'm not going to stand around and watch it. Forget about the girl. You have a chance to take it all tomorrow. You understand? You hear me? Janice menemui Inspektur Chen untuk memohon agar komite segera dihentikan karena telah banyak memakan korban. His name is Frank Dukes. Menjelang hari ketiga atau hari terakhir, Frank berlatih lebih serius dan lebih berkonsentrasi pada pertandingan selanjutnya tanpa memperdulikan masalah dengan pacarnya atau galau karena pacarnya tidak mau lagi membalas chat WhatsApp-nya. Esok harinya dia pun berangkat, namun kali ini dia harus sendirian tanpa ditemani Ray lagi. Akan tetapi di ujung gang, Helmer, Rollins, dan Inspektur Chen mencoba menghadangnya bersama dengan beberapa anak buahnya. Namun dengan ilmu bela diri yang dimilikinya, Frank dengan mudah menghajar mereka. Dan pada saat itu Janice juga tiba-tiba muncul dan ternyata mereka telah merencanakan ini sebelumnya. Put these on who wants to use. The last warning, Frank. I'll meet you at the airport tomorrow. Pada hari ketiga, peserta yang tersisa hanya 4 orang. Frank harus mengalahkan lawan agar masuk babak final. Sesekali dia melihat ke arah Chong Li yang sepertinya tidak sabar untuk menghadapinya. Terlihat bahwasannya Janice, Helmer, dan Rollins turut menyaksikan pertarungan itu. Namun kali ini bukan untuk menghentikannya, akan tetapi justru untuk mendukungnya. Saat pertarungan dimulai, dia tampak lebih waspada karena ini adalah babak semifinal. Secara tiba-tiba dia mendapat 2 pukulan beruntun yang membuat penglihatannya sedikit kabur. Namun secara sigap, dia mampu menangkis tendangan lawan. Sesekali Frank meminta lawan untuk menendang secara bergiliran, dan pada akhirnya lawannya tak mampu menahan tendangannya, dan dengan tendangan berputar dia menumbangkan sang lawan. Kini giliran Chong Li yang bertarung. Seperti biasa, Chong Li tidak menemukan kesulitan apapun saat berhadapan dengan lawan-lawannya. Dia mampu memberikan beberapa pukulan bertubi-tubi dan tanpa belas kasihan dia menghabisi lawannya hingga meradang nyawa. Next. Tibalah pertarungan yang ditunggu-tunggu, yaitu babak final yang mempertemukan Frank dengan Chong Li. Semua tampak semakin antusias untuk memasang taruhan. Namun ada suatu keanehan yang dilakukan oleh pihak Chong Li, sebab rekannya dengan sengaja memasukkan tepung dalam bentuk padat ke dalam pinggangnya. Selain itu, Chong Li juga terlihat mengenakan pengikat kepala milik Ray di lututnya. Saat memasuki arena, Chong Li sesekali tersenyum sinis ke arah Frank, dan seperti biasa Frank terlihat tetap tenang dan fokus. Pertarungan dimulai, Frank langsung menendang leher Chong Li, namun tidak berefek apapun terhadapnya. Frank kemudian menendang perut Chong Li dengan keras, dan di sini baru Chong Li merasa kesakitan. Sebelumnya, Frank mengetahui bahwa kelemahan Chong Li ada pada perutnya. Meskipun demikian, Chong Li mampu memasukkan beberapa pukulan yang menyebabkan Frank terpental. Kemudian Chong Li berjalan dengan membusungkan dadanya, dan kini Chong Li sepertinya lebih mendominasi pertarungan. Namun Frank tidak mau kalah begitu saja, dia langsung melayangkan tendangan ke wajah Chong Li, lalu melakukan pukulan bertubi-tubi hingga mengakibatkan Chong Li tumbang.
Bukan Chong Li namanya jika menyerah begitu saja. Dia langsung mengambil tepung padat yang ada di pinggangnya, lalu menebarkannya ke wajah Frank. Penglihatannya pun kabur, dan kini Chong Li bisa secara leluasa menghajarnya. Para penonton yang menyaksikan pun semakin pesimis terhadap Frank. Namun saat itu juga dia kembali mengingat ilmu tanpa melihat yang diajarkan Shinjo kepadanya. Dan saat Chong Li memukulnya, secara ajaib dia mampu menahan pukulan itu dan langsung mengarahkan tendangan tepat pada bagian perutnya. Meskipun penglihatannya kabur, namun dia masih bisa membedakan mana lawan dan mana wasit. Para penonton semakin bersorak-sorai melihat kebangkitan Frank, termasuk Helmer dan Rollins. Seperti yang terlihat bahwa kali ini Frank lebih mengandalkan tendangan dan berhasil mendaratkan tendangan tepat di perut Chong Li. Frank semakin termotivasi dengan mengarahkan tendangan yang sangat keras ke wajah Chong Li. Frank pun berhasil keluar sebagai juara pada komite ini, dan semua orang sangat gembira akan kemenangannya itu, termasuk Helmer, Rollins, dan pacarnya yang sebelumnya tidak mendukungnya. Atas kemenangan ini, dia berhak memiliki pedang katana serta mendedikasikannya kepada sang guru. Mr. Dukes, you fought with inspiration. Dan berakhirlah arus cerita film Bloodsport ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye.